Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Soleh dari kelas A2 dengan NPM 101200879. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dimana saya akan membahas sifat tercela yaitu hasad. Langsung saja kepada videonya. Let's go. Hasad atau dengki. Kita sudah tidak asing lagi dengan kata ini atau sifat satu ini, karena hampir setiap orang pernah atau tidak satu kali saja menunjukkan sifat hasad ini atau dengki. Nah, adapun dari pengertian, setelah saya melitulatur banyak sumber dan saya membaca-baca di Google, saya menyimpulkan bahwa hasad atau dengki ini adalah perasaan di mana ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan nikmat atau pun kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala yang berujung kepada perasaan iri atau dengki terhadap nikmat yang orang lain rasakan. Tidak senang apabila orang lain mendapat nikmat dan merasa bahwa dia sajalah yang pantas mendapatkan kebahagiaan atau nikmat. Adapun dalil tentang hasad ini ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamanna ma fadallallahu bihi ba'dakum ala ba'di. Larajali nasibum mimma qatasabu walin nisa'i nasibum mimma qtasabna wasa'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian makhluk lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki dan bahagiaan daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagai dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun untuk selanjutnya adalah contoh dari sifat hasad ini, yang dimana yang pertama adalah tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Kadangkala seseorang itu merasa sekali tidak senang melihat orang lain yang mendapatkan nikmat, karena dalam hatinya tertanam sikap hasad ini. Yang kedua, tidak senang melihat orang lain bahagia. Tentu saja, untuk orang-orang yang hasad ini, mereka tidak senang melihat orang lain bahagia. Mereka lebih senang ketika dirinya atau diri mereka sendiri yang bahagia. Yang ketiga adalah merasa senang ketika orang lain celaka atau mendapat musibah. Yang keempat adalah merasa senang ketika orang lain gagal. Dan yang kelima yaitu menghalangi orang lain agar orang lain tidak sukses. Dan serta membenci orang yang lebih sukses darinya. Adapun dampak dari sifat hasad ini, yang pertama adalah menimbulkan rasa curiga terhadap orang lain, bahwa dirinya tidak bahagia itu karena orang lain itu sendiri. Yang kedua yaitu senang melihat orang kesusahan dan kesulitan dalam hidupnya. Tentu saja, untuk orang yang hasad ini, ketika orang lain mendapatkan kesusahan, dia akan merasa bahagia karena dirinya yang mendapatkan nikmat itu. Dan yang ketiga adalah orang yang hasad pastilah senantiasa merasa tidak bahagia. Dan yang keempat, mengarah ke perbuatan maksiat lainnya. Sungguh bahaya sekali ya sikap hasad ini. Adapun ini adalah cara-cara untuk menghindari hasad tersebut. Yang pertama adalah menanamkan kesadaran bahwa sifat dengki akan membuat seseorang menderita batin. Yang kedua, kita saling mengingatkan dan saling menasehati. Yang ketiga, bersikaplah realistis melihat kenyataan. Dan yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan akan membawa ke petaka. Yang kelima, mempunyai pendirian
dan tidak mudah terprovokasi. Yang keenam yaitu senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari bisikan setan ini. Dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap hasad atau iri dengki ini harus sekali dihindari karena banyak sekali dampak yang buruk untuk diri kita. Jadi maka dari itu kita harus menjauhi sikap hasad ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Ketika kurang jelas mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.